Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini telah berubah. Yang sebelumnya memasuki revolusi 4.0, kini sudah menjadi revolusi 5.0 atau yang kita kenal sebagai era Society 5.0. Dari perkembangan tersebut berpengaruh terhadap suatu perusahaan di dalam mengelola bisnisnya. Pada akhirnya, perubahan ini mendorong ke arah perusahaan yang benar-benar dikelola secara digital. Pada perusahaan seperti inilah, semua proses bisnis dan hubungan internal dengan para penyalur dan para pelanggan dimungkinkan secara digital. Dalam perusahaan yang terkelola secara digital, informasi untuk mendukung keputusan bisnis siap tersedia kapanpun dan dimanapun dalam organisasi yang bersangkutan. Maka, di sini saya menjelaskan mengenai mengelola perusahaan digital. Komputerisasi sistem pengelolaan rantai pasokan berarti melakukan otomatisasi terhadap sistem yang mengalirkan informasi dari perusahaan kepada pemasoknya dan sebaliknya. Otomatisasi itu dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan perencanaan, persediaan bahan baku, produksi, pengiriman produk dan jasa. Jika aliran informasi ini berlangsung dengan lancar dan cepat, maka perusahaan tidak perlu memiliki gudang sendiri untuk menyimpan bahan baku. Hal ini disebabkan kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh pemasok dalam waktu yang singkat, karena pemasok dapat memperoleh informasi dari perusahaan secara cepat. Jadi, sudah terbentuk sistem informasi yang terintegrasi antara perusahaan dan pemasok. Dengan melakukan komputerisasi sistem pengelolaan rantai pasokan, maka perusahaan dapat menghemat investasi, sehingga bisa lebih kompetitif dalam memasarkan produk jadinya. Indikator kedua menunjukkan suatu kebutuhan perusahaan untuk membangun relasi yang baik dengan para pelanggannya. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat menjaga kelangsungan hidupnya tanpa adanya pelanggan. Maka, pelanggan merupakan faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Untuk membangun hubungan yang terintegrasi antara perusahaan dan pelanggan, maka harus dibentuk suatu sistem informasi yang dapat memfasilitasi komunikasi dan hubungan antara kedua belah pihak. Penyelenggaraan fasilitas chatting atau email, bahkan suatu sistem database untuk menampung umpan balik dari pelanggan merupakan suatu bentuk minimal yang perlu disediakan, sehingga informasi itu dapat mengalir dengan lancar. Indikator ketiga ini biasanya sudah lebih dahulu dibangun oleh perusahaan, misalnya dengan membuat aplikasi sistem informasi penjualan, pembelian, persediaan barang, keuangan, dan akuntansi. Ada perusahaan yang sudah lengkap mendigitalkan sistem informasi perusahaannya, namun juga banyak melakukannya secara parsial. Bagian per bagian secara bertahap memang tidak mudah untuk melakukan komputerisasi dari seluruh sistem perusahaan. Oleh karena itu, kunci keberhasilan dari proses komputerisasi ini terletak pada kemampuan pimpinan perusahaan dalam merumuskan suatu rencana induk pembangunan sistem informasi yang terpadu antara bagian dan atau lini manajemen perusahaan tersebut. Indikator keempat merupakan puncak dari gelombang inovasi teknologi informasi dalam suatu perusahaan digital, yaitu dengan membangun sistem yang mendukung untuk menciptakan kreasi, solusi, mencatat, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan dan keahlian. Salah satu bentuk sistem ini sering disebut dengan istilah yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK dan sistem pakar. SPK merupakan sistem yang digunakan untuk menyediakan alternatif keputusan yang diperoleh dari hasil pengolahan yang rumit. Memang tidak mudah dalam membangun perusahaan digital. Beberapa tantangan menghadang perusahaan-perusahaan dalam usaha transformasi dari manual menuju digital. Penciptaan strategi bisnis merupakan tantangan pertama untuk dapat menggunakan teknologi sebagai keunggulan kompetitif. Bukan sebaliknya, justru menjadi beban investasi yang sangat berat. Gelombang globalisasi juga memicu lahirnya tuntutan standarisasi baik sistem perusahaan maupun produk dan jasa yang dihasilkannya. Sejumlah hotel, perusahaan, dan perguruan tinggi yang kompetitif telah mengupayakan perolehan sertifikasi standarisasi itu
agar produk dan jasanya dapat didistribusikan secara luas hingga ke mancanegara. Apalagi dengan menggunakan sistem elektronik bisnis, maka perusahaan akan dapat diakses dari seluruh penjuru dunia. Tanpa standar global, maka perusahaan akan sulit untuk memasarkan produknya. Pekerjaan yang tidak ringan tentu juga dihadapi oleh para ahli komputer yang harus merancang infrastruktur dan arsitektur informasi di dalam perusahaan. Rancangan itu harus bisa menjawab sejumlah kondisi, khususnya perubahan cepat di bidang teknologi informasi. Selain itu, para ahli komputer juga harus mampu untuk menentukan nilai bisnis dari pembangunan sistem informasi itu. Jangan sampai pembangunan sistem itu tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang terakhir yaitu implementasi. Pada tingkat ini, individu menjalankan keputusan dan melaporkan kemajuan solusi yang diterapkan. Perubahan lingkungan bisnis yang semakin tidak menentu dan situasi bisnis yang semakin kompetitif menimbulkan persaingan yang semakin tajam. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang telah berkembang dengan menggunakan sistem digital. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan prinsip dengan menggunakan strategi dan organisasi untuk menghadapi persaingan saat ini. Strategi level bisnis dan model rantai nilai menjadi penghasil produk dengan biaya produk yang rendah, mendiferensiasikan produk dan jasa, mengubah lingkup persaingan baik dengan cara memperluas pasar sampai ke pasar global, maupun dengan mempersempit pasar. Model yang memberi perhatian pada aktivitas primer dan mendukung yang menambah nilai bagi produk dan jasa. Perusahaan di mana sistem informasi diterapkan secara paling baik sehingga memperoleh keuntungan kompetitif. Strategi level perusahaan dan teknologi informasi. Sistem informasi untuk menjalankan kinerja perusahaan dari unit bisnis berdasarkan sinergi dan kompetensi intinya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam situasi sinergis ini untuk mengikat erat peroperasian unit-unit bisnis yang kurang berfungsi, sehingga bisa bertindak secara keseluruhan. Kompetensi inti dalam aktivitas yang menyebabkan perusahaan menjadi pemimpin kelas dunia. Konsep utama untuk analisis strategi pada level industri adalah kemitraan informasi, model kekuatan kompetitif, dan perekonomian jaringan. Kemitraan informasi adalah aliansi kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang bertujuan berbagi informasi untuk memperoleh keuntungan strategis. Model kekuatan kompetitif adalah model yang digunakan untuk menjelaskan interaksi dari pengaruh-pengaruh eksternal, ancaman-ancaman khusus dari peluang-peluang yang mempengaruhi strategi dan kemampuan organisasi dalam bersaing. Perekonomian jaringan adalah model sistem strategi pada level industri, berdasarkan konsep jaringan di mana penambahan partisipan lain menghasilkan biaya marginal nol, tetapi meningkatkan keuntungan marginal. Pada tingkat ini, individu mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dalam organisasi. Pada tingkat perancangan, individu menyusun kemungkinan alternatif solusi atas masalah. Kemudian pada tingkat pilihan, individu memilih dan menentukan solusi dari beragam alternatif solusi. Yang terakhir yaitu implementasi. Pada tingkat ini, individu menjalankan keputusan dan melaporkan kemajuan solusi yang diterapkan. Pengambilan keputusan level strategis menentukan sasaran jangka panjang, sumber-sumber, dan kebijakan organisasi. Pengambilan keputusan level pengetahuan berhubungan dengan pengevaluasian gagasan-gagasan baru untuk menciptakan produk dan layanan, cara-cara untuk mengkomunikasikan pengetahuan baru, dan cara-cara untuk mendistribusikan informasi ke seluruh organisasi. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan kontrol operasional, menentukan bagaimana melaksanakan tugas-tugas khusus yang berasal dari manajemen media. Perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi yang sangat pesat dewasa ini telah mengakibatkan terjadinya revolusi di dunia perdagangan dan industri. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang ingin mengimplementasikan konsep bisnis dan e-commerce yaitu bahwa manajemen perusahaan benar-benar memahami filosofi dasar dari konsep bisnis dan e-commerce, bukan hanya sekedar ikut-ikutan ataupun latar belakang. Setelah itu, barulah dua hal penting yang harus dimiliki yaitu kemampuan dan kemauan. Teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Teknologi dapat menguntungkan di mana kita dapat kemudahan dalam menganalisis sebuah kondisi, kemudahan dalam memberi maupun menerima informasi. Di sisi lain,
Teknologi juga dapat membuat celah-celah yang mampu melawan hukum yang dapat merugikan orang lain. Kondisi seperti ini, seorang manajer harus mampu untuk memahami moral dari teknologi baru dan mampu menetapkan kebijakan-kebijakan etika perusahaan yang sudah mencakup isu-isu sistem informasi.